Apa tadi kalau mau doa? Ya, Doa kemana ya? Doa ke Tuhan lah. emang ada. Jadi ya, di merge ini itu dia itu yang menciptakan alam semesta dan isinya gitu. Di teori Islam ya, Adam ini itu kan tinggi. 60 sikuk langit yang artinya itu 30 meter tingginya. Lu cobain nih. Ya, thank you. Ada sendoknya. Thank you. Lu coba dulu. Wah, gua udah pernah. Pernah kapan lu biji? Pernah gua. Enggak, lu coba dulu. Lu duluan. Lu coba duluan. Lu doa lah. Hah? Doa? Ya doa ya buat gua diri sendiri lah, biji. Emang nggak bisa buat bareng. Nggak bisa. Lu kalau makan doa, emang doa tuh kemana? Apa tadi kalau mau doa? Ya, Doa kemana ya? Doa ke Tuhan lah. emang ada. Ya ada lah. Emang kenapa, apa yang membuat lu berpikir Tuhan itu nggak ada? Sampai sekarang belum ada gambaran pastinya. Belum Bahkan ada. orang-orang yang menggambarkan wujudnya pun beda-beda gitu. Beda keyakinan, beda wujud juga. Beda keyakinan, beda wujud. Emang lu tahu artinya definisi Tuhan itu apa? Nggak tahu. Makanya gue tanya keberadaannya emang ada. Jadi gini, orang-orang itu banyak yang nggak percaya sama Tuhan karena mereka itu nggak tahu definisi Tuhan itu apa. Definisi Tuhan itu kalau gini ya, kalau menurut KBBI gitu loh, definisi Tuhan itu adalah sesuatu yang disembah atau sesuatu yang dipertuankan. Kan Tuhan itu diambil dari kata tuan. Tuan itu kan dilayani gitu loh, disembah, dikagumi, itu tuan. Nah, kalau misalkan entitas yang lebih tinggi lagi jadi Tuhan gitu. Itu asal usul kata Tuhan. Sedangkan apa namanya? Tuhan menurut filsafat universal, Tuhan itu artinya konsep entitas tertinggi gitu. Oke. Jadi apa namanya ya? Ketika pertama kali Plato itu apa ngelihat dewa-dewa Yunani, dia kan Plato ini kan dari Yunani ya, beberapa tahun sebelum Masehi, artinya sebelum Yesus ada gitu loh. Ya, Oke. jadi dia ngelihat kok orang-orang pada nyembah Zeus gitu, nyembah Ares, dan kenapa bentuknya manusia gitu loh. Tunggu, tapi emang dulu Zeus, Ares dan sebagainya itu ada atau cuma mito kan disebutnya Mitologi itu. ya, Nah, mitos gitu. Cuman iya. kan orang-orang apa namanya ya? Ada teori yang bilang kalau misalkan ada dua teori sih ya yang gua tangkap. Yang pertama, Zeus ini sama yang lainnya itu kayak cuman manusia biasa yang punya berpengaruh ke apa namanya? Berpengaruh diplomasi besar dalam memimpin sebuah negara gitu loh. Jadi memang leluhur mereka jauh dari sebelum zaman Plato gitu. Tapi orang saking memujanya jadi dipertuhankan. Itu apa namanya ya? Teori pertama. Gue punya teori kedua kalau sebenarnya Zeus dan yang lainnya ini sebenarnya anak Adam gitu loh. Makanya gini, kalau kan di teori Islam ya, Adam ini itu kan tinggi. 60 sikuk langit yang artinya itu 30 meter tingginya. Lu bisa kebayang nggak 30 meter? Raksasa kan? Iya, Titan. Iya, Titan bener. Tapi apa namanya ya, karena anak-anak Nabi Adam ini menyebar gitu loh. Jadi ya mungkin aja ini teori ngasal gue ya, karena yang gue dapat dari titik-titik informasi yang gue punya. Jadi anak Adam ini nyebar ke seluruh dunia gitu loh. Makanya orang-orang zaman dulu itu percaya adanya raksasa. Zeus, Ares, Athena ini salah satunya gitu loh. Makanya orang-orang itu menggambarkan mereka itu kayak raksasa, bisa berubah jadi gede gitu loh. Berubah bukan wujud aslinya. Iya, ada yang berpikir berubah, ada yang punya berpikir wujud aslinya gitu loh. Jadi orang-orang itu melihat ini sebagai dewa gitu loh, makanya disembah. Sedangkan Plato beberapa ratus tahun sebelum Masehi itu berpikir kok makhluk kayak gini disembah gitu loh. Jadi Plato waktu itu mengusulkan teori ilmu filsafat baru, kalau Tuhan itu nggak bisa dilihat gitu loh, nggak bisa dirasakan, tapi ada di luar sana gitu loh.
Jadi itu pertamanya. Jadi dia itu mengusulkan teori Demerge, pengrajin kosmos. Jadi Demerge ini itu dia itu yang menciptakan alam semesta dan isinya gitu loh. Di atas Demerge ada lagi namanya The One. Bukan itu ya, bukan Escanor dan Sundotais. The One ini apa namanya ya? Asal mula keberadaan gitu loh. Oke. Ya, jadi One. The One itu yang menciptakan Demerge. Demerge ini pengrajin kosmos. Waduh, Iya, susah ya Pak. iya. Demerge ini pengrajin kosmos gitu. Jadi dia percaya bahwa Tuhan atau pengrajin kosmos ini itu ada di luar sana, bentuknya nggak bisa dilihat, kita nggak bisa tahu gitu loh. Dan dari sinilah asal mula teori bahwa Tuhan ada di luar dimensi kita. Gue baca dari sekian banyak ilmu-ilmu filsafat, dari Plato, dari Aristoteles, dari Avicenna, dari beberapa orang lagi yang dari apa namanya ya, agama ada orang filsuf juga agama Kristen juga menyampaikan kalau Tuhan itu nggak bisa dilihat gitu loh, karena saking besarnya di luar dimensi kita. Oke. Nah, kalau misalkan lu taruh gini, kita tahu yang namanya Big Bang itu kan meledaknya meledaknya sebuah dunia gitu loh, universe, dari sekecil Planck. Lu tahu Planck itu kan kecil banget kan, skala Planck. Terus Plankton. plankton, tapi lebih kecil lagi, jauh lebih kecil. Kalau misalkan lu berpikirnya plankton itu apa namanya ya? Plankton itu sebesar Pulau Jawa, Planck itu masih kagak kelihatan anjir. Bayangin plankton itu segede Pulau Jawa. Planck itu masih nggak kelihatan gitu loh. Oh. Iya, itu Kecil skala banget kecil ya. banget gitu loh Planck. Tapi sorry ya, ini bukan ukuran yang benar gitu loh. Maksudnya kayak lu mengimajinasikan kalau misalkan Planck itu gede, plankton itu gede, Planck itu lebih nggak kelihatan gitu loh. Dan dunia diawali oleh skala Planck kecil banget, tiba-tiba meledak. Ruangannya itu yang meledak gitu loh. Ruangannya itu meledak, maksudnya itu jadi bukan kayak balon. Jadi gini, balon ditiup nih ya, tapi dia itu nggak di dalam ruangan, tapi balonnya itu dunianya sendiri, itu Big Bang gitu loh. Bisa nggak lo kebayangin balon itu kayak dunia kita, Oke. tapi ditiup jadi mengembang. Iya, itu dunia dari skala paling kecil Planck sampai ke sekarang ini gitu. Nah, Big Bang ini teori gue ya, soal entitas Tuhan. Jadi Big Bang ini kan udah sebesar sekarang nih. Jadi kayak misalkan kalau misalkan balon ya, itu lu kasih titik-titik gitu, dan per titiknya itu bayangin itu galaksi. Kalau lu tiup kan titiknya nyebar. Betul. Nah kayak gitu, itu galaksi kita. Oke. Gede banget ya. Saking gedenya, ilmuwan sekarang kan udah nemuin observable universe ya. Jadi alam semesta yang bisa kita amatin gitu. Dan itu bukan ujung dari bentuk 3 dimensi ini. Ilmuwan mengakui itu cuman kekuatan cahaya nyampe ke bumi doang. Dia nggak tahu kalau di luar ini observable universe ini apakah masih ada dunia lain. Jadi memang sebesar itu gitu loh, ruang 3 dimensi kita. Dan bayangkan Tuhan itu menggenggam ruang 3 dimensi ini. Itulah sebabnya kenapa Tuhan kagak bisa dilihat, saking besarnya bro. Gitu. Kalau ada karikatur kalau misalkan ada orang menggambarkan Tuhan itu sebagai kakek-kakek yang berjenggot tinggalnya di langit, itu karikatur doang, karena mereka karena orang itu nggak bisa menyembah sesuatu yang mereka itu nggak bisa lihat gitu loh. Makanya orang-orang itu menggambarkan Tuhan, padahal aslinya Tuhan itu nggak kelihatan. Kayak
Brahman. Brahman kan nggak kelihatan aslinya. Brahman tuh yang Itu- tangannya banyak. Ya, nah Brahman itu entitas yang disembah orang-orang Hindu. Ini setahu gua ya. Orang-orang Hindu itu aslinya itu melampaui waktu, melampaui ruangan, nggak bisa dideteksi gitu loh. Tapi karena orang-orang Hindu ini susah menyembah sesuatu yang nggak kelihatan, makanya mereka bikin Brahman itu kayak punya banyak tangan, mukanya ada 3, kiri kanan depan gitu. Oh, Ya sama, yang lain juga kayak gitu loh. Karena manusia ini nggak bisa menuhankan sesuatu tanpa wujud. tanpa wujud, makanya mereka bikin karikatur Tuhan. Berarti bisa jadi semua yang disembah ujungnya ke satu itu. Iya, ke satu itu gitu loh. Aslinya cuman karena otak manusia ini nggak bisa gitu kerja untuk menyembah sesuatu yang nggak kelihatan. Ketika coba kalau misalkan kita lagi mencari Tuhan gitu loh, kita nanya, Tuhan itu kayak gimana sih? Tuhan itu nggak kelihatan. Kan mikirnya kan keras gitu ya. Nyampe Tuhan nggak kelihatan. Gitu. Tuhan ada di luar dunia ini. Kan orang bekerja, otak itu kerja pikir keras, mau gimana ngebayanginnya gitu loh. Dan kenapa kita harus menyembah sesuatu yang nggak kelihatan? Gitu. Makanya dibikin karikatur Tuhan. Tuhan itu begini, Tuhan itu begitu gitu loh. Tiap daerah itu beda-beda. Karena pada dasarnya manusia itu sama, nggak bisa menyembah sesuatu yang nggak kelihatan. Tapi Ah, kenapa lu bisa yakin itu? saya yakin kenapa gue percaya sama Tuhan gitu. Sekarang gini, dunia ini itu begitu kompleks sampai kalau Einstein bilang dunia itu begitu kompleks sampai nggak saking kompleksnya, tapi bisa dipelajarin gitu loh. Atau ada istilahnya fine tune universe lah. Dunia ini memang begitu beraturan. Kalau gue mikirnya, kenapa dunia ini bisa begitu beraturan gitu loh? Pasti ada yang menciptakan. Beraturan seperti apa maksudnya? Beraturan ini kayak contoh, kayak hukum-hukum fisika itu tetap gitu loh, kayak gravitasi itu jatuh, itu udah pasti bakalan kayak gitu loh. Terus jadi kayak hukum Newton yang lain, benda bergerak, kayak hukum-hukum fisika yang lain lah. Dan Einstein itu menemukan ini dunia ini konstantanya itu terlalu pas untuk sebuah kebetulan gitu loh. Roger Penrose juga bilang kalau misalkan kemungkinan dunia ini terjadi begitu saja, itu bayangkan kayak mindahin satu atom secara acak. Jadi kayak gini, kemungkinannya ya, ini yang gue pahamin. Kemungkinannya itu kayak ibaratkan 10, pangkat 10, dipangkatin lagi 123. Itu kalau lu hitung dari awal kali, awal kali dunia ini diciptakan sampai sekarang, itu nolnya itu lu ketik itu lama banget. Saking banyaknya. Jadi saking nggak mungkinnya ini dunia ini terjadi begitu saja gitu loh. Itu Roger Penrose. Sir Fred Hoyle itu juga pernah bilang, kalau dunia ini terjadi begitu saja itu ibaratkan ada tornado gitu. Tornado masukin ke daerah sampah. Bayangin tornado masukin ke daerah sampah tempat pembuangan akhir, terus menciptakan pesawat Boeing lengkap dengan segala isinya dan bisa bekerja, bisa terbang. Mungkin nggak kayak gitu? Enggak. Sebenarnya mungkin, tapi kecil banget. Iya mungkin, tapi kecil banget. Bayangin ada tornado masukin lewat tong sampah, terus tiba-tiba jadi Boeing gitu loh, jadi pesawat luar angkasa. Mungkin bisa terjadi, tapi kecil banget. Hampir nggak mungkin. Hampir nggak mungkin gitu loh. 90% nggak mungkin. Bukan 90% lagi, 99,9 banyakin nyampe persen gitu loh. itu yang membuat gue berpikir, oh ini dunia pasti ada yang menciptakan. Dan kalau misalkan gue ngambil ilmu filsafat dari sekian banyak filsuf, gue yakin kalau Tuhan itu ada di luar sana gitu loh. Dia mengamati ruang 3 dimensi kita itu bagaikan kita mengamati sebuah buku.
Lu Oke. ya bayar Tapi mungkin nggak Tuhan itu yang lu maksud Tuhan ini nih, ternyata itu makhluk dunia lain aja. makhluk dunia lain. Memang ada kemungkinan seperti itu, tapi gimana nih maksudnya? Kayak misalkan ini Tuhan, Jadi kita itu karyanya makhluk itu doang sebenarnya. iya ada kemungkinan juga. Tapi bukan, kalau begitu berarti dia bukan Tuhan gitu. Di atasnya dia berarti ada lagi sang penciptanya. Dan sang pencipta paling pertama itu nggak mungkin diciptakan, gitu loh. Itulah yang bikin gue oke lah, mungkin dunia ini memang ada yang menciptakan dan dia bukan pencipta terakhir ya, tapi gue tetap merujuk ke pencipta paling pertama. Itulah konsep entitas tertinggi. Jadi walaupun ruang 3 dimensi ini digenggam oleh satu entitas yang bukan Tuhan gitu loh, tetap akan ada Tuhan di atas dia gitu loh, pencipta di atas dia. Pokoknya ujungnya satu. Ujungnya satu, the one. Gitu ya. Iya, kalau piramid ujung paling atasnya doang gitu loh. Satu. Cuman satu. Dan itu konsep yang disetujui oleh Plato sama Aristoteles gitu loh. Jadi kalau mau mengenal Tuhan, nggak pakai dogma agama, harus berpikir kayak seorang filsuf. Dan filsuf terbaik soal Tuhan itu masih dipegang Plato sama Aristoteles. Yang paling masuk akal. Paling masuk akal, paling pertama, paling original. Jadi sebelum itu orang itu nggak bisa mengenal Tuhan tanpa agama. Betul. Tapi Plato sama Aristoteles bisa. Gitu. Jadi kalau gue ngambil kesimpulan, eksistensi Tuhan adalah konsep entitas tertinggi yang mana kalau misalkan kita ini di dunia ini punya baik dan buruk gitu loh, maka Tuhan ini adalah konsep yang paling baik gitu. Jadi kalau misalkan ada ada kepintaran dan kebodohan gitu loh, Tuhan ini pasti maha pintar. Ada kasih sayang dan kebencian, maka Tuhan ini adalah maha kasih sayang, maha mencintai gitu loh. Ada keadilan, ada ketidakadilan, maka Tuhan ini pasti maha adil gitu loh. Maha adil. Jadi maha itu udah segalanya. Segala yang positif. Segala yang positif. Kalau nggak positif berarti bukan Tuhan. Gitu. Orang terserah mau mengkarikaturkan Tuhan seperti apa, yang penting konsepnya harus sama gitu loh. Tuhan itu harus konsep entitas tertinggi, dia harus maha adil, dia harus maha menciptakan, dia itu harus maha tahu gitu. Tempatnya di luar ruang dimensi 3 ini. Kalau masih masuk berarti dia bukan Tuhan. Itu konsep Tuhan yang paling masuk akal. Jadi gue orangnya mah nggak bermasalah orang itu mau bertuhan seperti apa, yang penting konseptualnya harus ngikutin ini gitu loh. Kalau nggak ngikutin ini bagaimana bisa disebut Tuhan? Minimal percaya lah ya. Iya, minimal percaya. Itu. Iya, minimal percaya akan kehadirannya, minimal tahu konsepnya gitu loh. Orang ateis kan pada masih bingung gitu loh. Ibaratkan orang ateis itu kayak Tuhan itu nggak adil gitu loh. Tuhan, mereka berpikir gini ya, dari orang-orang beragama, oh lu nggak percaya Tuhan, lu pasti masuk neraka. Orang ateis kan pasti kan mikir ya, kalau misalkan kayak gitu, ya berarti Tuhan itu jahat dong. Padahal kan konsep dua-duanya ini ya, entah itu ateisnya, entah itu orang beragamanya, itu dua-duanya ini menurut gue salah gitu loh. Menurut gue ini salah. Kalau orang beragamanya ini mengatakan orang itu bakalan masuk neraka, dia salah karena dia bukan Tuhan. Dia bukan seseorang yang menciptakan surga neraka lalu menentukan siapa yang masuk mana yang mana gitu loh. Jadi mengatakan orang itu udah pasti masuk neraka itu udah salah. Dan orang ateis juga salah kalau sampai mengira Tuhan itu tidak adil gitu, Tuhan itu jahat. Karena konsep Tuhan itu udah pasti maha baik, maha adil. Seharusnya begitu. Iya. Jadi orang ateis ini itu sebenarnya kalau menurut gue ya, orang ateis ini itu bukannya menolak Tuhan, dia itu menolak Tuhan yang dikarikaturkan oleh orang religius.
Banyak lah itu ya oknumnya lah ya. Iya, banyak banget oknumnya. Kayak di Islam sendiri banyak kok. Apalagi lu kalau misalkan kemarin ya, aduh gua malas sih kalau misalkan bahas ya, takutnya digerebek Pak. Iya, sama pondok pesantren gila. Ya udah lanjut nanti lah ya. Lanjut nanti dan Kalau ngeri. rame baru lanjut ya. Oh iya, baru lanjut ngeri gua. Oke.